Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKS TV Riau. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini, terutama di cuaca Pekanbaru yang sering hujan? Jumpa lagi bersama saya Aska Ghazani di program Lensa Tokoh. Dan tokoh yang akan kita bedah kali ini adalah salah satu sosok Kartini PKS yang duduk di DPR RI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 di DPR RI yang membidangi masalah sosial, perempuan, dan juga agama. Beliau juga sempat diresmikan sebagai sosok yang menggantikan seorang Fahri Hamzah. Beliau adalah Ibunda Hajah Ledia Hanifah Amalia SSI MPSI dan sudah ada di sebelah saya, pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, penasaran nih Bu Ledia. Setelah Ibu duduk di kursi DPR ini, sebenarnya bagaimana sih pendapat Ibu tentang realitas politik di negeri ini? Pertama Kak, mau diklarifikasi dulu ya. Kalau saat ini saya sudah tidak menjadi Wakil Ketua Komisi 8, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya realitas politik, karena saya dari 2009 di DPR RI sampai sekarang ini ada sebuah perubahan. Perubahannya kenapa? Karena ada sebuah proses cara pengambilan keputusan di pemerintahan kita dan kemudian juga pola komunikasi yang memang jelas berbeda ya, dan itu satu hal yang terjadi dalam sebuah politik ya. Politik itu kan adalah satu proses yang sangat dinamis. Nah, kalau kita lihat sekarang ini adalah bahwa kecenderungan kita harus sangat kuat, terutama bagi alat-alat dari PKS ya, harus sangat kuat untuk bisa membaca kebutuhan masyarakat itu apa. Dalam konteks ini bukan pencitraan, tetapi yang kita harapkan adalah kita bisa mampu membaca apa sih sebetulnya keperluan masyarakat. Satu, kedua, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Ketiga, kita memang bukan superhero yang bisa menolong dengan segala macam, tapi setidaknya kita harus menjadi orang yang bisa memberikan informasi, membuka jalan, memberikan path-nya, pola-polanya bagaimana yang harus bisa dibawa. Nah, ini menjadi persoalan yang harusnya kita juga siapkan gitu. Nah, kondisi politik kita realitanya adalah ada banyak tarikan kepentingan penguasa, ada tarikan kepentingan personal, ada tarikan kepentingan golongan, dan itu menjadi satu hal yang waduh gitu ya, kalau kita bisa kaget-kagetan gitu kalau kita belum pernah sama sekali. Nah, kita melihat bagaimana kemudian kita membuat peta karena masing-masing anggota dewan kan ada di komisi masing-masing, karenanya kita juga harus peka betul, paham substansi. Nah, salah satu yang diakui oleh masyarakat secara umum, juga oleh kolega-kolega di PKS di DPR secara umum adalah kekuatannya alat PKS itu pada substansi. Ya, substansi ini bisa melihat, jadi meskipun pola komunikasi berubah, kondisinya berubah, ketika kita menguasai substansi, maka kita akan tahu persis ini loh yang harus kita perjuangkan, bukan yang lain gitu. Oke, menarik nih Bu Ledia. Saya jadi ingat nih, saat ini lagi booming-boomingnya ya kabar tentang Raja Salman yang datang ke Indonesia. Jadi saya ingat sekali, saya pernah baca flashback ke belakang. Ketika itu ada dengar pendapat antara Komisi 8 dengan Kemenkes, Kemenak, dan Kemenhub. Bu Ledia di sana menyatakan bahwa Indonesia ini sebaiknya bisa memperbaiki kenyamanan para jamaah haji, karena Indonesia memiliki daya tawar yang besar. Seharusnya Indonesia harus bisa bernegosiasi dengan pihak yang di sana. Ini menurut Ibu, dengan kedatangan Raja Salman ini sebaiknya Indonesia mengambil momentum yang seperti apa? Kalau kita lihat gini, kita punya kelemahan ya, waktu rapat dengar pendapat itu sebenarnya bukan rapat dengar pendapat kerja, itu persoalannya satu menurut saya adalah ketidakmampuan kita mengoptimalkan diplomasi. Persoalan-persoalan ketidakmampuan inilah menjadi masalah. Masalahnya misalnya soal perlindungan. Jamaah haji kita ini sekarang sudah kembali kuotanya menjadi 221.000. 221.000 itu nggak sedikit, banyak, dan ini terbesar di seluruh dunia. Harusnya kita bisa memberikan positioning yang lebih kuat. Misalnya berkaitan dengan kalau begitu jamaah haji Indonesia dengan biaya yang ditawarkan oleh pemerintah kepada negara lain itu bisa diminimalisir dengan fasilitas yang baik. Toh jamaah haji Indonesia itu dikurangi 20% saja tetap paling besar gitu ya. Kemudian bab keamanan, kemudian kalau kenyamanan tadi soal tenda segala macam, dan kita punya problem loh. Sebagian jamaah kita
ada yang ditempatkan sekitar 17 kloter itu ditempatkan di Mina Jadid di Mina. Jauh, 7 kilo, bayangkan. 7 kilo harus jalan kaki, sekali datang balik lagi. Jadi 14 kilo. Bisa dibayangkan orang yang sudah lansia dan sebagainya. Meskipun ada yang bilang ada boleh diwakilkan gitu ya, lontar jumroh. Tapi ini jadi satu persoalan yang besar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan lobby kepada pemerintah Saudi agar kita bisa mendapatkan tempat-tempat terbaik, kendaraan terbaik, kemudian fasilitas juga terbaik. Jangan karena jumlah kita besar dianggap kita tidak akan komplain dan sebagainya gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa ternyata upaya-upaya ini kurang maksimal. Nah, bahkan juga Balai Pengobatan Haji kita sendiri juga nggak boleh. Jadi padahal kan kalau itu diselesaikan itu akan jauh lebih mudah gitu. Oke, menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah kita dan bisa diatasi yang seperti itu ya, Bu Ledia. Baik, sebagai seorang Alex perempuan, terutama dari PKS, saya jadi penasaran nih, Bu Ledia, sejauh mana sih sebenarnya peran Alex perempuan di DPR RI dalam mengakomodir isu-isu tentang feminisme dan kesetaraan gender? Jadi kita harus lihat, pertama, seringkali kita berangkat dari persoalan-persoalan di masyarakat. Tapi kita juga harus lihat itu sebagai sebuah konteks. Nah, saya memandang bahwa perempuan dengan segala macam persoalan-persoalannya itu bukan semata-mata karena dia berdiri sebagai perempuan ansih. Dia harus dipandang sebagai bagian dari masyarakat, satu. Kedua, dia harus dipandang sebagai bagian dari keluarga. Karena struktur sosial terkecil di kita paham betul bahwa struktur sosial terkecil itu adalah keluarga. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak, ada orang dewasa gitu ya. Itu bagian yang harus kita perhatikan. Nah, kedua, kebijakan secara umum itu juga harusnya bisa memperhatikan mana yang sebetulnya harus secara spesifik misalnya untuk perempuan. Berkaitan dengan misalnya Al-Ummu Madrasatil Ula. Gak bisa dibilang madrasah kalau dia nggak punya kemampuan, nggak punya pemahaman berkaitan dengan pendidikan. Berarti pendidikan untuk perempuan harus baik. Kemudian dengan kondisi yang sekarang tentu harus diperhatikan bagaimana kita bisa mengangkat perempuan, konteksnya adalah memberikan akses kepada perempuan dalam pemberdayaan ekonomi misalnya, dalam kesehatan, dalam berbagai hal. Termasuk juga membuat mereka kemudian terlatih dan bisa berkiprah dalam bidang politik. Ini adalah bagian-bagian yang memang harus dipahami betul oleh kita semua, sehingga kadang-kadang orang mengatakan bahwa harus sama. Nggak mesti sama, karena laki-laki pun juga nggak sama. Dia punya kecenderungan, dia punya istimewaan, dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang harus kemudian kita arahkan dan kita pilih mana sebetulnya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Oke, menarik sekali nih, Bu Ledia. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, Bu Ledia, seberapa pentingkah alokasi persentase perempuan di DPR RI yang diatur dalam konstitusi kita seperti yang kita tahu dalam Undang-Undang Pemilu, minimal 30% calegnya itu adalah perempuan. Jadi ada beberapa pemahaman yang harus didudukkan benar ya. Pertama, di kita bukan aleg terpilih, bukan. Jadi satu sisi kita semangat untuk kemudian mendapatkan aleg, katakanlah gini, 30% dari 560 anggota DPR RI mesti perempuan, gitu ya, maunya. Tapi regulasinya tidak mendukung. Regulasinya mendukung caleg aja, dan itu harus fight, kan itu harus terbuka kan, fight satu sama lain. Bagus, karena apa artinya perempuan secara konteks afirmatif memang tidak diberikan, artinya bukan afirmatifnya pada kandidat, bukan sebagai aleg, supaya dia juga merasa bahwa dia adalah bagian dari yang mewakili masyarakat. Dia juga nggak boleh seenaknya aja bahwa karena dia perempuan kemudian dia masuk. Saya orang yang tidak setuju ketika menempatkan seseorang karena dia laki-laki atau karena dia perempuan. Harus karena kompetensinya. Nah, ketika kita bicara soal kompetensi, ini yang harus dikejar. Nah, PR-nya partai politik adalah mempersiapkan perempuan-perempuan ini untuk punya kemampuan, kompetensi yang memadai. Karena starting point-nya perempuan di Indonesia selama ini memang tidak sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa ada sedikit persoalan, tidak semua partai politik punya kaderisasi perempuan yang baik. Nah, ini juga PR berikutnya. Nah, yang ketiga, ketika kita kemudian sudah mengumpulkan, ini harusnya laki-laki dan perempuan sama-sama juga dididik, agar nanti orang yang masuk ke dewan, baik itu pusat, provinsi maupun kota kabupaten, adalah orang-orang
yang emang patut, emang pantas. Jangan sampai cuma dia masuk karena posisinya, karena statusnya, karena kekayaannya, tapi dia nggak punya kompetensi. Dan itu akan merusak negara. Jadi memang kalau kita mau mengejar tadi perempuan lebih banyak, maka harus sekalian satu paket siapkan perempuan yang berkualitas. Jadi harus sesuai dengan kompetensi perempuan itu sendiri. Baik, Bu Ledia, fenomena sekarang ini ya, Bu Ledia, para perempuan muslim terutama, mereka berpendapat bahwa kalau mau cari surga untuk perempuan itu ya di rumah gitu loh. Dengan suami, dengan berbakti kepada atau menyayangi anak-anak dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang Bu Ledia Hanifah sendiri yang aktivitasnya besar di luar sana, ini pendapat Ibu tentang ini seperti apa? Saya nggak ingin membenturkan surga itu ada di mana, di luar rumah, di dalam rumah. Surga itu milik Allah. Dan luasnya lebih luas dari langit dan bumi gitu, dan segala macam isinya. Artinya kita perlu mulai secara spesifik melihat, memetakan potensi, karena ada perintah Allah, wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya kita nggak nyuruh kok semua jadi anggota dewan. Kita nggak nyuruh semua jadi, katakanlah misalnya di eksekutif gitu ya, nggak. Harus berdasarkan kompetensinya. Maaf, harus berdasarkan kesiapannya. Kesiapannya bukan cuma personal, tapi kesiapan supporting sistemnya. Siapa supporting sistemnya? Keluarga besar, terus kemudian juga kita harus menyiapkan secara umum. Selain keluarga besarnya juga harus menyiapkan step-step berikutnya, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, tidak semua keluarga punya supporting system yang full. Mungkin oke disupport, tapi cuma bisa support 50%, oke. Jangan dipaksakan. Artinya supporting system itu adalah bagian. Kalau orang memutuskan untuk kemudian dia berkiprah di rumah, jangan hanya untuk anaknya sendiri. Karena anaknya juga kan punya teman, anaknya punya lingkungan sendiri. Dia juga tinggal di lingkungan. Jangan kemudian mengisolir diri. Karena surga itu begitu luasnya. Coba kalau dia sendirian masuk surga, kan gak enak gitu kan. Artinya kita bayangkan bahwa harusnya bisa mengajak lebih banyak orang, melibatkan setiap orang dalam berbagai kondisinya. Silahkan yang mau jadi guru, yang mau jadi ibu rumah tangga, tapi tidak boleh jadi ibu rumah tangga biasa. Dia harus jadi ibu rumah tangga luar biasa. Harus luar biasa. Harus luar biasa dong. Tanggung mau dapat surga, surga kan luar biasa. Masa cuma biasa-biasa gitu kan? Kira-kira ada. Ibu rumah tangga luar biasa itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Oke, jadi penasaran juga ini Bu Ledia, bagaimana tips seorang Bu Ledia untuk para kader PKS pada khususnya dan para perempuan-perempuan pada umumnya untuk membagi waktu sebagai istri dari seorang suami, sebagai ibu dari anak-anak, sebagai alek dari konstituen dan juga sebagai wakil dari partai sekaligus pengemban dakwah, ini seperti apa? Sebetulnya yang paling mendasar adalah kesepakatan di dalam keluarga. Keluarga harus sepakat, suami, anak gitu ya, dan keluarga besar. Karena yang saya katakan tadi, supporting sistemnya itu yang penting. Saya mengalami misalnya, saya sangat bersyukurnya karena ketika saya masuk ke dewan, anak saya yang paling kecil sudah SMA. Jadi kan relatif lebih mudah, meskipun keterlibatan di partai politik kan sudah sejak 98, dan kesepakatan di keluarga sejak sebelum masuk ke dewan, kita sudah diskusi bahwa bahasa sederhananya gini, ibu mah nggak bisa suruh diem gitu kan. Jadi kita semua menyiapkan. Anak saya laki-laki semua misalnya, kelas 6 SD itu harus sudah bisa masak, meskipun laki. Kenapa? Zaman itu kan nggak ada GoFood, nggak ada segala macam ya. Jadi harus bisa masak sendiri dengan konteks jangan sampai ada orang mati kelaparan gara-gara nggak bisa ceplok telur atau masak mie gitu. Jadi yang disebut memasak tuh simpel sih, ceplok telur, rebus telur, bikin mie, masak nasi, kalau perlu sayur sedikit lah gitu. Nah itu kita memberikan katakanlah kompetensi dasar lah ya buat anak-anak. Konteksnya untuk tadi kami sebutnya sebagai life skill ya, life skill. Nah life skillnya itulah yang kemudian kita coba dorong supaya mereka punya. Nah, itu supporting system satu. Kedua, kami sering mendiskusikan sebenarnya ibu bagusnya apa sih, ngerjain apa. Kecuali ini boleh nggak, itu nggak. Nah, yang ketiganya dan segala konsekuensinya kita bicarakan. Nah, yang ketiga kita bicara pada keluarga besar. Karena ada orang tua saya. Orang tua saya alhamdulillah sampai ibu saya sudah 77 tahun, bapak saya 87 tahun, mertua saya 82 tahun dan semua pembaca koran, pembaca berita. Bisa dibayangkan kan sepanjang itu
sejak saya di 2009, setiap kali ada persoalan pasti ditelepon. Terus habis gitu kamu ngapain gitu kan? Nah ini bagian yang kita juga perlu support. Karena akhirnya juga termasuk saudara ipar, keluarga besar itu menjadi bagian. Nah, bagaimana kita kemudian mensinergikannya? Kita bukan superwoman. Jadi kita harus juga bicara dengan baik. Saya nyerah deh kalau di bab ini, tolong bisa bantu apa enggak? Kita bagi tugas apa yang bisa. Kadang-kadang pada saat ayah saya masih lebih sehat ya, makalah beliau yang periksa gitu. Pak, saya mau nulis gini dong gini. Atau kadang-kadang beliau komplain, kenapa kamu beda sama menterinya gitu kan? Itu ada di koran, kenapa kamu begini gitu. Nah, itu bagian-bagian yang tanpa saya sadari ternyata, misalnya ibu saya menyampaikan itu ke teman-teman sekolahnya. Dan teman-teman sekolahnya itu rata-rata tinggal di daerah pemilihan saya. Jadi kan kepada konstituen gitu ya. Atau ke keluarga besar. Kenapa sih melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Itu jadi bagian yang akhirnya kemudian saling menguatkan. Sama seperti ketika kemudian di daerah pemilihan dengan tim saya juga mengatakan ada waktu-waktu di mana saya nyerah, nggak bisa gitu. Misalnya harus kunjungan, orang tua saya sakit, ya prioritas saya orang tua dong gitu. Nanti kita minta sama tim kita bantulah gitu. Mereka yang datang, mereka yang kemudian mengkomunikasikannya sehingga konstituen juga bisa paham. Ini kan persoalan banyak, tapi kadang-kadang memang satu terbang kemana, satu kemana. Jadi saya di Pekanbaru nih hari ini. Tapi hari ini juga anak saya pergi keluar kota gitu kan. Jadi kalau saya pulang nggak tahu siapa ada di rumah gitu kan. Karena memang sudah besar kan dengan pola-pola seperti itu ya. Jadi ini bagian yang akhirnya perlu kesepakatan. Karena membangun keluarga itu kan membangun keseimbangan. Asalkan kita paham bahwa ini bagian dari dakwah, keluarga juga paham. Dan kemudian kalau mereka mengatakan, Bu udah deh stop dulu kali ini gitu. Misalnya ada banyak keluar kota terus kemudian bilang, Bu boleh nggak? Hari ini nggak usah deh. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Artinya dia tetap harus menjadi orientasi. Dia harus jadi, keluarga itu harus jadi orientasi awal. Sehingga kalau ada sesuatu yang harus dikalahin yang lain, bukan itu gitu. Oke, berarti harus bagus supporting sistemnya, kemudian pertama komunikasi dulu, komunikasinya dulu baru kemudian supporting sistemnya. Nggak akan ada supporting system kalau nggak ada komunikasi. Komunikasi dan supporting system. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Bu Ledia. Yang kita tahu bahwa Bu Ledia itu punya kiprah terutama fokus pada masalah perempuan. Tapi belum lama ini Bu Ledia diamanahkan sebagai wakil ketua DPP bidang humas. Ini sebenarnya apakah misi rahasia di balik itu? Kalau misi rahasia kayaknya gimana gitu ya, misteri gitu. Yang pertama, saya bukan pertama kali di luar bidang kewanitaan ya. Jadi di 2005-2010 saya ketua DPP bidang kewanitaan, pada saat itu namanya masih bidang kewanitaan. Kemudian setelah itu di kebijakan publik sebagai staf, pernah di badan perencanaan. Akhirnya 2015 kemarin sebetulnya sempat selama setahun di bidang 1,5 tahun lah ya, di bidang pekerja petani nelayan gitu. Nah waktu itu amanatnya Presiden mau tolong dong ini digarap dengan lebih baik, bagaimana kemudian kita bisa memadukan kerja dan sebagainya. Meskipun saya blank berkaitan dengan petani dan lain, saya bilang saya nggak pernah nanam gitu kan. Kalau suruh metik boleh deh, kalau suruh nanam saya nggak bisa. Jadi itu bagian yang harus juga saya pelajari. Nah ketika kemudian diamanahkan di Humas, tentu ada sejumlah pekerjaan yang harusnya dirapikan berkaitan dengan citra partai, berkaitan dengan kinerja kehumasan, karena kita punya persoalan begini. Orang tahu PKS itu banyak melakukan kegiatan, orang tahu PKS itu baik, tapi pada saat itu saja, artinya tidak menyebar meluas, orang tidak paham bahwa sebetulnya PKS itu banyak melakukan banyak hal. Nah ini jadi PR bersama sih memang ya, untuk kemudian membangun. Kemudian juga harus mengendorse pejabat publik. Nah jadi pejabat publik kita juga memang jangan terlalu tawadu lah ya. Artinya tidak memberitakan apa yang sudah dilakukan. Mereka tuh kerjanya luar biasa. Saya bahkan kadang-kadang menangis karena kami punya grup dengan ibu-ibu anggota legislatif. Mereka tuh jauh lebih berat berhadapan dengan medan yang harus naik turun gunung dan sebagainya. Saya enggak, selesai kok di jalan raya di Jakarta kan nggak ada apa-apanya gitu. Dapilnya juga kota. Kan bayangkan gimana ibu-ibu yang jauh gitu perjalanannya. Dia harus meninggalkan keluarga, dia
bahkan ada yang harus naik kapal laut. Dan ketika itu saya alhamdulillah nih Bu lagi di kapal laut, ada Alek yang setiap hari ke kantornya naik kapal laut dong, bertarung dengan nyawa. Terus apakah dan kita nggak pernah menceritakan itu, orang nggak tahu bahwa itu adalah kader PKS, luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Dan ini bagian yang memang menjadi PR saya, amanat dari Presiden memang bagaimana untuk memberikan, lebih mengokohkan, mendorong pejabat-pejabat publik PKS itu yang sudah melakukan banyak kebaikan itu menyampaikan pada publik. Bukan berarti kemudian ria gitu kan, tapi ini bagian dari akuntabilitas. Kalau kita mau membangun salah satu amanat Monas itu kan good party governance. Nah, untuk bisa jadi good party governance itu kan harus ada transparansi, terus transparansi ya Allah. Dan kemudian itu juga jadi bagian dari bagaimana kita bisa mengukur akuntabilitas publik. Nah, itu bagian yang sudah harus dilakukan gitu. Jangan sampai kita tidak melakukannya sama sekali. Ini amanat dari Allah, ini amanat dari konstituen, ini amanat dari partai, dan ini amanat yang harus dilakukan. Jadi kalau Anda mendapat amanat, laporkan. Kemana? Bukan cuma lapor sama Allah, ya Allah saya sudah mengerjakan ini gitu kan, bukan cuma begitu kan, karena ada amanat partai, ada amanat konstituen, itu PR yang besar memang. Oke, luar biasa sekali diskusi malam ini Bu Ledia. Abis ini pasti banyak sekali ya aktivitas-aktivitasnya selama di Pekanbaru. Semoga Bu Ledia selalu sehat. Amin. Amin. Dan terima kasih waktunya Bu Ledia. Baik, demikian pemirsa PKS TV Riau. Bincang-bincang kita bersama Bu Hajah Ledia Hanifah SSI MPSI, salah seorang atau satu-satunya perempuan PKS yang ada di DPR RI saat ini. Nantikan bincang-bincang kita di lensa tokoh selanjutnya hanya di PKS TV Riau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.